makin terus terang nyak banyak kaula panjenengan niki pegok dari Nabi lho. Saya ngajak ngaku umat Muhammad, coba pikir. Islam ngelarang nembok kuburan. Nih. Ngelarang asolat ada di kuburan, sedaya ilanggar nika. Keramik mungkin. Warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi tentang pernyataan bahwa orang yang membangun kuburan itu jangan sampai mengaku umatnya Nabi Muhammad, dan juga hal itu adalah putus dari hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi. Kita kembali pada asal daripada dalil latar Nabi melarangnya membangun kuburan. Nabi melarang membangun kuburan. Itu hadisnya ada di kitab Ibanatul Ahkam. Ibarahnya adalah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyuqada alaihi wa ayyubana alaihi. Rasulullah itu melarang untuk mengkapur kuburan dan juga dibangun di atasnya. Namun di dalam kata-kata larangan Rasulullah di sini, para ulama itu berbeda pendapat. Jangan pas karena dilarang membangun suatu bangunan di atasnya kuburan, itu kemudian kita dilarang untuk mengaku umatnya beliau. Tidak. Di sini ada pentafsiran para ulama, ada penafsiran ulama tentang larangan daripada Rasulullah SAW untuk membangun sebuah kuburan, membangun makam istilahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu berpendapat bahwa tatkala tanah yang dibangun, yang ada kuburan itu kemudian dibangun, tanahnya adalah milik pribadi, maka itu hukumnya makruh. Dan hukumnya haram itu diarahkan pada tatkala nanti tanah itu adalah tanah yang diwakafkan untuk kuburan. Jadi kalau misalkan tanah pribadi dan dibangun kuburan di atasnya, tatkala ada orang mati dan dibangun kuburannya, di keramik kuburannya, maka itu hukumnya makruh. Tapi tatkala nanti adalah tanah wakaf atau tanah musabbal, ada tanah yang biasa digunakan untuk pengkuburan, karena itu bukan hak miliknya sendiri, maka itu hukumnya haram. Itu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Namun pendapat Imam Malik adalah berbeda lagi. Dikatakan makruh tatkala nanti kuburan itu berada di tanah yang bebas atau tanah milik orang tapi dia itu izin pada pemiliknya, atau tanah mati, maka dibangun di atasnya, itu hukumnya makruh. Dan juga sama hukumnya dikatakan haram tatkala nanti kuburan itu berada di tanah wakaf, maka di situ dihukumi haram untuk membangunnya. Itu perselisihan antara para ulama. Dan juga di dalam kitab I'anatut Talibin itu dikatakan qala al-Bujairami, al-Imam Bujairami itu mengatakan bahwa dikecualikan untuk dibangun itu makam-makam para wali dan juga para nabi dan para syuhada dan juga para soleh, itu diperbolehkan menurut Al-Bujairami. Itu ada di dalam kitab I'anatut Talibin. Dan juga mengenai tentang hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu menjelaskan tentang perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Nasrani yang memang menjadikan kuburan para nabinya itu adalah kiblat, dan mereka bersujud di sana. Itu menjelaskan, hadis itu menjelaskan tentang perilaku mereka. Adapun kita, kalau misalkan ada masjid dan di depannya itu ada kuburan, kita tidak bersujud pada kuburan, tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun
di depan masjid itu ada kuburan. Jadi kita tidak sujud pada kuburan. Tetap kita tidak menjadikan arah kiblat itu kuburan. Kita tetap menjadikan Ka'bah itu arah kiblat. Kalau misalkan di voting rata begitu saja, maka bagaimana di tanah haram itu kuburan Nabi Ismail ada di hati tembok Ka'bah? Berarti mereka menghadap pada kuburan para nabi. Itu ada di Faidul Qadir. Jadi tetap kita itu menghadap pada Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, tetap menghadap pada Ka'bah. Namun terkadang nanti bersamaan dengan hal itu ada kuburan di situ, tidak masalah, kita tidak bersujud pada kuburan, namun kita tetap tidak menjadikan kuburan itu arah kiblat. Tidak. Itu klarifikasi dari Kang Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.